paste kemudian dikirim gitu ya. Kita kebiasaannya gitu, kita bangun kebiasaan untuk selalu melakukan praktek ya. Jangan Baik, sampai Pak. tidak ada yang praktek ya. Kalian pasif gitu nggak ada artinya nanti. Ikut gini apa kuotanya habis, waktunya habis, eman. Tapi kalau dengan dipraktekkan nanti akan ada hasilnya ya. Walaupun mungkin eh, apa lambat tapi lama-lama akan banyak pengalaman. Itu yang kita harapkan untuk teman-teman ya. Eh, jadi materi yang ada di PDF itu sudah saya coba tadi ini ya. Saya jelaskan lewat langsung di coding saja supaya tambah tahu maksudnya. Jadi urut angka 1 yang di yang di mana PDF untuk latihan pertama ya. Latihan kedua urut angka 2, kemudian ada latihan yang ketiga itu eh, menerjemahkan ini, ya, membuat coding terbilang. Terbilang seringkali dipakai nanti di misalnya kwitansi gitu ya, seringkali ada. Nah kita tinggal pakai ya. Nanti penjelasannya. Kita bahas yang pertama tentang urutan angka ya. Urut angka 1, urut angka 1. Ini form, sebuah form. Nah, ini layarnya. Jadi caranya juga kalian sudah uh, pernah mencoba kan ya. Jadi langsung tempel gitu. Kalau kayak saya terus bebas gitu. Tempel. Semuanya seperti apa yang disarankan di apa PDF itu. Kalau ada yang nggak jelas, pokok tempelnya itu layarnya harus seperti itu dulu ya. Nanti coding yang karena sudah ada coding ya sudah copy pastekan ke sana, jalankan. Nanti error diamati, kira-kira errornya apa ya sambil eh, apa trial error ya. Istilahnya kita mencoba kemudian menemukan error, mengamati kemudian kita pecahkan. Itu pembiasaan yang paling bagus seperti itu. Ya, kita kadang diuntungkan ya ketika kita menemukan programnya orang lain. Kalau saya itu senang ya melihat programnya orang lain itu senang. Karena apa? Ketika nemu programnya orang lain itu berarti kita menghemat waktu ya. Kalau bikin sendiri kan mikir kita, mikir waduh ini harus begini. Kalau ada programnya orang, wah misalnya seperti tadi mau cerita ini yang terbilang ini ya. Terbilang ini enak sudah nemu program seperti ini. Ini menerjemahkan rupiah ini ya. Ya sedikit saya praktekkan sedikit ini. Misalkan kemarin sudah ada message box gitu ya. Message box ini cara outputnya di Visual Workflow pakai message box. Kemudian ada nama terbilang. Ketik ini terbilang. Kemudian kita kasih uangnya. Uangnya misalkan nah ini. Nah, kita tutup inputnya. Jadi input kepada sebuah fungsi. Nanti kalau belum pernah dibahas fungsi akan kita jelaskan ya. Kemudian kita langsung demokan saja. Jadi ini kalau kita maksud dari fungsi ini adalah menerjemahkan angka ini menjadi kalimat. Ya, biasanya di Excel itu ada, kemudian di aplikasi itu juga dibutuhkan. Seringkali ketika kita eh, membuat urean tentang uang itu ya, misalnya di kas masuk, kas keluar, kemudian ada di kwitansi dan sebagainya. Itu kita butuh ya seperti ini. Nah ini 100.000 rupiah. Ya, kita nggak usah mikir kalau nemu coding seperti ini ya kita koleksi ya. Saya hobi ngoleksi gini-gini. Jadi tinggal kita pakai ya. Ketika kita sama saja dengan kalian menemukan peralatan kemudian tahu fungsinya ya. Jadi yang penting itu. Makanya eh, kalau kita nggak mau memulai ya sekarang udah ada semangat ya ya teruskan aja. Kalau kita nggak bersemangat ya eman sudah. Jadi coding itu ya memang ada yang rumit ya, yang kalau bikin sendiri, mikir sendiri itu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika praktikumnya sering itu ya, itu akan teratasi nantinya. Ya. Jadi silakan
ada contoh dipraktekkan sambil ngamati, kok bisa begini, kok bisa begini. Oke, ini bikinnya saya jelaskan. Bikinnya ini ya label ya, tempel aja, kemudian nanti di propertinya ya, properti caption itu diganti ya. Kemudian ini juga ada membuat angka berurut. Ini properti dari form ya. Nah, ini captionnya form ya. Berarti labelnya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian text boxnya ada 4 juga. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, untuk text box perhatikan kalau posisi di kanan seperti ini berarti dia numerik ya. Dia numerik. Cara paling cepat untuk membuat numerik itu diblok semua. Jadi begini. Ya. Ini pakai tekan shift kemudian diklik ini. Nah, gini. Atau shift-nya shift ditekan terus ya. Klik begini. Nah, ini ngeblok seluruh text box yang ingin di format yang sama ya. Kemudian kita langsung ke bawah cari value. Nah, value-nya langsung diganti angka 0. Ya. Kalau yang lalu kan klik kanan pakai boulder ya. Boleh saja pakai ini boulder. Kemudian nah di sini baru data type-nya numerik ya. Itu sama dengan mengganti tadi. Value-nya jadikan 0 itu sama dengan ini mengubah ke numerik ya. Sama saja. Kemudian ada button ya, tombol komen ya, komen kalau di sini. Nah, ini sudah harus hafal ini. Kalau keluar isinya this form release. Kalau di coding nggak ada ya, misalkan di PDF-nya nggak ketemu, ya sudah harus hafal ini this form release ini ya. Dan coding ini yang di PDF ya. PDF copy ya. Kemudian ini progress bar namanya. Bagaimana cara memunculkannya? Itu nggak ada memang di sini ya. Ya ini cara untuk mengeluarkan ini ya. Mengeluarkan toolbar itu klik kanan di atas toolbar mesti akan keluar ini ya. Ingat yang lalu kalau ini saya hilangkan maka lihatnya di sini view toolbar ya. Standar ini dahulukan. Nah, kalau sudah ada salah satu toolbar muncul, klik kanan saja, pilih yang lain. Ya. Ini form control ini ya, form control atau form designer itu juga munculkan enggak apa-apa, form designer. Ini juga ada gunanya. Ini misalkan ya mau nyoba-nyoba gitu. Ya. Sebenarnya banyak kalau mau udak sendiri itu bisa ya. Ya ini hanya sekedar ya. Contoh. Nah, di sini enggak ada ya, progress bar enggak ada. Ya. Progress bar nggak ada. Sebentar, saya reset aja. Klik kanan ya resetnya. Ya. Di sini nggak nemukan progress bar. Di mana progress bar? Nah, ternyata progress bar itu bagian dari ini. Ole namanya. Ole ini ada orang katakan active egg ya. Mungkin orang yang sering-sering, teman-teman yang sering itu paham ya istilah active egg itu ya objek luar ya. Ole itu singkatan object linking embedded ya. Jadi objek yang ya dari tempat lain ya bukan miliknya VisualFox Pro ya atau sudah masuk di VisualFox Pro tapi tetap di luar dari objek utama. Ini objek utama ya. Nah, makanya kita belajar OOP itu kegunaannya kemarin dengan itu ya apa di VisualFox Pro sudah langsung juga OOP ini object oriented programming. Cuman untuk coding kelasnya nggak ditunjukkan di sini supaya nggak bingung aja. Ya. Jadi ini objek namanya. Form ini juga objek. Ya. Kemudian ini ada label, text box, ya. Terus ada edit, ada comment, comment group, option, ya. Ini objek semua sampai ini. Nah ini Ole tadi kita bahas Ole. Jadi Ole itu ngambil dari objek luar yang nggak ada di sini maksudnya ya. Ya. Kadang-kadang bisa kita masukkan objek ke contoh browser ya, bikin browser di form ini. Bikin apa namanya, kita bisa mengakses internet gitu misalkan ya. Atau mungkin play MP3 bisa ya. Jadi memang sudah dipersiapkan. Jadi untuk program apa namanya visual itu sudah dipersiapkan untuk banyak hal ya. Kalau
yang kita tahu masih simpel-simpel seperti ini, ya memang masa belajar ya. Tapi untuk yang lain-lain canggih-canggih ya, kalau kita searching di internet kita akan temui bahwa orang-orang yang menggeluti ya salah satu bahasa, dia bisa meng-create sebuah aplikasi atau program itu yang kita kadang heran sendiri. Wah, kok sampai begitunya. Dari yang sama begini bisa luar biasa. Karena apa ya? Karena mereka nekuni, kemudian karena mereka banyak tahu. Ya. Seperti ini banyak orang nggak ngakses ya, nggak pernah gunakan ya. Oleh ini jarang digunakan. Ya, yang sering itu ya ini aja gitu ya. Padahal oleh ini ya banyak manfaatnya. Ya, salah satu ini progress bar. Jadi nanti caranya tempel ini ya. Setelah tempel nanti ada coding. Ya kita pasang coding. Nah, codingnya di sana tinggal copy paste. Setelah copy paste karena nanti akan terbentuk yang susunan yang enggak teratur. Ingat itu kita tekan beautify kemarin tuh ya, tekan tool ya, ingat terus beautify untuk merapikan susunannya. Jadi kita copy paste itu jelas gak rapi, kemudian dirapikan dengan beautify. Kalau di NetBeans kemarin Alt Shift F. Nah, ini harus hafal ya. Karena tool kita untuk mempermudah kita. Tool kita untuk mempercepat ya. Saya yang gitu-gitu senang saya hafalkan. Kalau belum hafal dicatat. Nanti dihafalkan. Ya. Ini Visual Work Pro codingnya. Nah, kenapa kita harus zoom ya? Kita kalau menjelaskan mungkin lewat sound voice itu juga saya juga mikir khawatir nggak jelas ya. Kalau ini kan kelihatan nih, visualnya kelihatan, penjelasannya juga Kelihatan. bisa kita Jelas. terima ya. Ini kemudian ya name-nya ini ya. Tadi saya nyoba pertama juga error ya. Itu tujuannya kita analisa. Errornya itu di coding CTRL. Nah ini ya, this form CTRL ya. Nah CTRL itu miliknya ini. Bar ini asli name-nya nanti Ole ya, namanya Ole. Itu kita ganti name ya. Name itu yang mana? Ya name, cari name. Nah ini ya, ini kita ganti CTRL. Aslinya kan ini. Oh nggak bisa. Hasilnya itu Ole dan nanti Ole 1 gitu ya. Nanti tempel ganti itu, kasih coding ini, kemudian jalankan sudah bisa ya. Kita praktekkan dulu maunya apa ini, programmingnya ini jalankan ya. Ini 0 1 setnya 1 ini 2 ya, 2 ini 100. Caranya masuk ini ya, kalau kadang-kadang nah, seperti ini kalau kita ganti ini jadi 11 biasanya. Nah gini ya jadi 11. Di double klik ini ya untuk ngeblok semua baru ganti angkanya. Itu kemudian ini proses ya, membentuk proses kayak download begitu ya, karena stepnya kecil maka ya agak lama. Kalau ini diisi 5 gitu agak cepat, 10 tambah cepat ya. Nah setelah diproses perhatikan ini langsung disable. Nah, ya tombol ini langsung disable, kita ngeklik nggak bisa ini ya. Kalau ini bisa keluar ya. Jadi ini gunanya progress bar, kita disiapkan untuk bahkan ada grafik ya, bisa ada disiapkan di berbagai pemrograman visual. Tidak harus Visual Work Pro, di Java ya tambah canggih lagi ya. Tapi orang menekuni Visual Work Pro juga bisa membuat hal-hal yang tampak canggih ya. Itu maksud dari coding yang pertama. Nah sekarang penjelasannya ya. Ini juga ruwet kalau yang nggak biasa ya, makanya harus kita jelaskan. Kalau di Java ya seperti yang kemarin itu
variabelnya harus didefinisikan. Kalau di sini nggak perlu. Makanya di sini langsung, ini apa bukan definisi nih, ya, lokal ABC. Lokal ini maksudnya apa? Ya, menjadikan variabel ABC ini bersifat lokal di sini saja, di ruang atau di area ini. Nanti keluar di tempat lain ABC ini beda sudah. Jadi kalau dijalankan di tempat lain mesti error ya, karena nggak dikenal gitu maksudnya. Dia hanya dikenal di area sini saja, lokal. Tapi kalau ini ditulis public ya, kayak di Java itu publik ya, publik, maka maksudnya itu adalah dikenal di semua area ya. Nanti saya bisa kerja di ini kan tadi di proses ini kan ya. Kalau saya klik di tempat lain ya, muncul area kosong ya. Kemudian saya ngetik A, saya gunakan A itu, maka A yang saya gunakan itu sebenarnya sama dengan A yang ada di area sini ya. Itu maksudnya. Kalau publik ya, tapi kalau lokal nggak bisa. Kita klik di tempat lain, maka A yang di tempat lain itu beda dengan A yang ada di sini. Itu maksudnya lokal. Digunakan hanya lokal. Nah, kemudian perhatikan struktur. Nah, di Java struktur if ya, kita sudah mulai masuk kemarin. If itu nggak pakai kurung, buka, kurung tutup, ya langsung begini. Ya, nggak ada kurung kurawal blok ya, kurung kurawal pembuka, kurung kurawal penutup juga nggak ada. Makanya belajar bahasa itu tinggal memahami cara nulis if di sana itu bagaimana, cara nulis if di sini bagaimana. Itu saja. Kalau itu sudah kita pegang, maka logiknya itu ya algoritma sudah. Ini hampir mirip-mirip nanti ya. Oke. If yang ada di Visual Work Pro itu mesti ada penutup. Ada if, ada and if. Ya, kemarin sudah jelas ada if and if. Kemudian ada else juga. Loh, kok mirip? Ya. Iya. Jadi kalau benar kerjakan yang area sini, kalau salah kerjakan yang area sini. Itu maksudnya ya. Kemudian di dalam if itu ingat yang kemarin kurung buka, kurung tutup itu isinya adalah boolean kemarin itu, boolean atau ekspresi boolean, ekspresi true dan false ya. Seperti ini ekspresi true dan false. Apakah saya mesti menerjemahkan ini apakah ya? Loh, kok enggak jika? Ya boleh lah jika ya boleh kita anggap begitu. Tapi saya lebih enak itu saya khusus ya di pemrograman ini ya, saya menerjemahkan if itu apakah. Apakah teks 1 isinya teks 1 itu lebih besar 0 atau nah ini sudah mulai kita gunakan or kemarin, kalau di sana or kemarin garis tegak 2 kali ya, ingat ya kalau di Java ya. Kalau ini juga garis tegak ya. Tapi di sini nggak bisa kita terapkan garis tegak, error ini. Ya, makanya itu namanya kekhasan di masing-masing bahasa pemrograman. Maka di sini or. Nah, penulisan or boleh tanpa titik awal, titik akhir gini. Or gitu aja dikenal ya di Visual Work Pro. Ingat kemarin kalau tanda operator yang digunakan or untuk pembanding seperti ini ya, maka or itu adalah jika salah satu itu ada yang benar mesti diterima, langsung masuk ke sini. Beda dengan N. Ya. Coba ingat-ingat itu yang kemarin ya. Kita gambarkan dengan lampu itu. Kalau kita pakai or atau N ya, kalau N itu harus tiga-tiganya ekspresi itu benar. True, true, true. Nah, bacanya kemarin gitu ya. Ini kan hasil akhirnya true. Jadi seolah-olah gini, jika true atau true ya mesti benar ya. Tapi kalau ini N ya, N itu memang semuanya harus true. Jika true and true and true. Nah, gitu. Ini baru mengerjakan coding ini. Tapi kalau ini N, true-nya hanya ini. Jika true and false, ya, maka tidak mau mengerjakan ini. Ya, ingat N itu adalah
diterima ketika tiga-tiganya ini true. Tapi kalau or, salah satu saja yang benar atau true itu sudah cukup untuk mengerjakan yang ini. Ya, saya kira paham itu. Makanya itu pentingnya pemahaman ini bagi teman-teman yang belum biasa berkecimpung di pemrograman ya. Tapi saya lihat di kemarin kenapa saya minta untuk mengirimkan sudah ngerti bahasa apa gitu ya. Ada beberapa teman yang ada di PHP ya, ada yang sudah sampai frameworknya PHP ya. Ya alhamdulillah bagus itu sudah ya. Dikuati lagi ya. Ini untuk refreshing aja ya. Ya, jadi itu makanya ini kenapa akhirnya kok pakai or? Itu maksudnya begini. Kalau di sini orang ngetik 0, ini 0, ini kan lebih besar 0 ini, lebih besar 0. Ini 0, 0 ya. Kan nggak ada yang angka 0, apa namanya? Apakah 0 lebih besar 0? Nah, gitu maksudnya nanti. Apakah 0 teks 1 saya isi 0? Apakah 0 lebih besar 0? Jelas tidak. 0 itu sama dengan 0 ya, bukan lebih besar 0. 0 itu sama dengan 0 ya, gitu maksudnya. Maka tidak terpenuhi. Apakah teks 2 sama dengan 0? Apakah 0 sama dengan 0? Ya kalau teks 2 diisi 0 ya ini ya. Tiga-tiganya saya isi 0, maka ini nggak akan masuk ke sini karena nggak ada yang benar. Ini kan sudah disetting harus di atas 0 kan. Ini disetting di atas 0, ini juga disetting di atas 0. Kok ini di entry 000? Kan nggak ada yang benar. Kalau nggak ada yang benar maka kerjakan ini. Nah, tadi sudah kita praktekkan message box. Ya, kalau nggak ada yang benar maka muncul pesan ini, start, step, stop harus diisi. Ya, nggak boleh 0 maksudnya. Ya. Kemudian kerjakan teks 1 set fokus. Ingat dulu, mungkin Pak Eri pernah jelaskan, set fokus adalah menempatkan kursor di objek teks 1 kalau di sini. Ini kan teks 1 ya. Kursornya langsung ke sini. Setelah ini muncul, pesan ini muncul, maka langsung ke sini. Ya, penjelasan begitu. Kemudian dia diminta untuk ngisi ya. Misalkan ini diisi 1, ini 0, ini 0. Ini mau, ya mau ini. Ya. Ini diisiin 1, ini 0, 0 mau. Ya. Cuma nanti dites. A ini akhirnya, nah ini variabel A kan sudah kita kenal. Di Visual Workflow nggak kenal integer itu langsung sudah. Ini dianggap variabel umum ya, common variable ya, dianggap umum. Jadi berisi string boleh, berisi angka juga boleh langsung. Jadi saat ini karena teks 1 berisi angka maka A ini langsung menjadi numerik ya. Andaikan teks 2 ini berisi kalimat maka B ini langsung menjadi karakter gitu. Kebetulan ini numerik semua, A-nya jadi numerik, ini numerik ya. Maka makanya dibandingkan apakah A, nah misalkan kita isi angka 1 kan, apakah 1 lebih kecil dari C? C-nya kan 0 ya. Berarti kan nggak benar, 1 di bawahnya 0 kan nggak benar. Kalau nggak benar nggak akan dikerjakan perintah ini. Maka selesai. Nah, cara bacanya bagaimana? Kemarin ya seperti perintah if itu, kalau ini nggak benar itu langsung lari ke else. Ingat ya, kalau ininya tidak terpenuhi, ya tadi tidak terpenuhi, apa yang tergambar, itu langsung perintah itu nggak ngerjakan perintah ini, tapi lari ke lawannya. Lawannya kan else ini. Namun, ya kadang di if ini tidak ada else-nya. Ya, kalau tidak ada else-nya, andaikan ini nggak ada else-nya, ya saya ya, komen begini, komen ya, nah, memberi ini komentar ya. Kalau nggak ada else-nya maka dia langsung lari ke bawahnya end if ini. Ini cara baca if ya. Kemarin sudah saya jelaskan di Java dari kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup untuk blok ya. Maka ketika tidak terpenuhi maka dia lari di bawahnya kurung kurawal tutup. Nah, end if ini mirip kurung kurawal tutup. Ya, kalau mau dikasih itu begini. Nah, mirip ini.
burung kurawal tutup. Yang di atas ini mirip burung kurawal buka ya, yang di sebelah sini. Jadi itu cara mendefinisikan. Sehingga sekali kita bisa begini, logiknya hampir sama di semua bahasa. Kalau nggak terpenuhi maka lari ke paling bawah sudah, ya. Atau ke lawannya, ini lawan. Kalau ada else langsung ke sini. Nah begitu ya. Oke, kita bahas yang ini. Kita tadi kan salah satu terpenuhi ya masuk sudah ya. Tapi karena ini 00 ditolak juga di sini, nggak mau. Oke. Setelah ini terpenuhi, maka this enable false ya. Mungkin ini juga ada pernah dijelaskan mungkin oleh Pak Heri atau mungkin belum ya, maka di sini saya bahas. Kalau ketemu istilah this ya, nanti di Java juga ada istilah this kalau nggak salah. This yang ada di sini ini menunjukkan objek ya, objek mana yang ditunjuk adalah objek yang ini. Jadi ketika menemukan kalimat this ya di semua tempat ya, maka lihat langsung ke atasnya ini. This ini sama dengan this form titik comment 1 titik enable false. Nah gitu ya. This form titik comment 1 titik enable false. Ingat penulisan di Visual Work Pro harus titik F titik. Titik T titik ya untuk menunjukkan false dan true. Tapi kalau di Java nulisnya false dan true ya, seperti itu ya. Itu bedanya. Cepat sekali. Nah, kita sambung habis ini ya, supaya nggak terpotong. Oke, ini nilai tag 1 taruh A, nilai tag 2 taruh B, tag 3 taruh C ya. Dan A jika terpenuhi, A itu memang lebih kecil dari C, ya, C yang ini kan, maka tag 4 isilah, tag 4 mana ini, dengan nilai A. Tag 4 sama dengan tag 1. Ya. Saat itu tapi ya. Kemudian A ini yang dimainkan. Ya. Nah, tadi kan sudah ada isinya. Ya. A ini makanya di sini kan kelihatan bergerak terus ya. Maaf, di sini yang kelihatan bergerak ya. Karena nilai A yang di sini ini ditambahi terus ya. Cara bacanya bagaimana ini? A sama dengan A yang baru sama dengan A yang lama ditambah B. Mana A yang lama? A yang lama yang A sebelum nilai sebelumnya itu ditambah B ya. Hasilnya disimpan ke A lagi. Maka A ini dikatakan A yang baru ya. Kalau di C++ kemarin A plus sama dengan B. A plus sama dengan B. Seperti ini ya. Jadi beda-beda cara penulisan tapi pemahamannya nggak jauh beda ya. Kemudian ada N sama dengan 100 per dibagi C dikalikan A. Oh apa ini ya. Jadi N ini adalah untuk membagi ini sebenarnya. Jadi nilainya nanti nilai dari progress bar ini, progress bar ya, nilainya itu diisi dari rumusan ini ya, di mana 100% dibagi nilai C ya, terus dikalikan A ya. A per 100 ya, ini seolah-olah kan gini, A per 100 dari 100%. Ya nanti diamati sendiri ya perhitungannya, maka bisa membentuk tadi itu, menggerakkan ini ya. Kemudian setelah rumusan ini, tapi ini jika A lebih kecil sama dengan C ya. Kemudian masuk ke bawahnya NDIF ini yang bersarang juga ini ya. Di dalam if ada do while, kemudian ada if ya. Bisa saja nanti ada if lagi ya. Nah, ini do while ya, untuk perulangan, ini perulangan belum kita bahas yang di Java ya. Do while ini juga ada do while di dalamnya. Wah, untuk apa ini? Ya. Do while ini adalah mengulang ya. Selama nilai A masih lebih kecil sama dengan C, maka dia akan terus ya dikerjakan. Tapi kalau suatu saat, karena ini akan ditambah terus ini. Karena ditambah terus nilai A itu bertambah terus dibandingkan dengan C.
Nah, suatu saat ada kejadian bahwa A ini sudah tidak lebih kecil sama dengan C, di atasnya C, maka dual ini selesai. Ya. Jadi program langsung ke sini, codingnya langsung ke bawahnya ini. Ya. Kemudian di sini ada dual lagi. Apa ini maksudnya? Ini adalah membuat counter ini, hitungan untuk memperlambat ini. Kenapa kok perjalanannya tadi kan pelan-pelan gitu ya? Ini karena ini. Ya, kalau ini saya ganti 100 begitu ya. Ya. Ini kan sudah habis ya, programnya kan tinggal ini saja. Maka tak ganti gini aja. Saya kasih N untuk catatan dari kecil 100 ya. Hasilnya gimana? Cepat apa enggak? Ini 0, ini stepnya 1, ini 100. Langsung proses. Tuh, langsung thread gitu ya, cepat ya. Itu gara-gara ini timernya ini. Ya. Ya tinggal diatur ini, mau 1000, mau berapa ya. Mau lambat bisa diatur di sini. Nah, ini pembuatnya, pembuat yang PDF tersebut, dosen di AMIK mana itu masih menggunakan teknik ini ya. Tapi sebenarnya ada objek nanti dikenal namanya objek timer ya. Nggak tahu Pak Eri dan jelaskan apa belum nanti yang lalu. Timer itu bentuknya nggak seperti jam. Ya. Nanti itu juga untuk mempercepat, memperlambat ini ya. Nanti kalau ada kesempatan kita jelaskan yang itu, menarik ya penggunaan timer ya. Jadi ini untuk memperlambat dan mempercepat ini fungsinya ya. Ini hitungan. Mau jelaskan ini waktunya belum, hampir sedikit ya, kurang ya. Ya, itu untuk logik untuk proses ini, sehingga apa yang ada di sini adalah untuk menggambarkan gerakan ini tadi. Ya, prosentase tadi lewat value-nya dari progress bar itu yang diatur ya. Nilai N ini dimasukkan. Ya. Ini mungkin masih terasa asing, mungkin ada yang masih bingung dan sebagainya ya. Sudah dicoba terus coba dianalisa. Kalau ada coding seperti yang saya jelaskan di Java itu, coba dianalisa. Kok iso ini ya? Kok A lebih kecil, ini apa maksudnya? Hitung-hitungan di kertas begitu. Ya. Nanti mesti ada peningkatan kalau seperti itu caranya. Ini kayak saya kembalikan, klik kanan, uncomment namanya. Nah, ketik lagi ya. Jadi ini saja codingnya seperti ini. Ini sudah jelas dari penjelasan saya ini, karena kalau nggak dijelaskan baca coding itu bisa nggak biasa ya, karena nggak biasa ya bingung nanti ya. Tapi dengan ini mudah-mudahan harapannya juga mulai terbiasa. Di Java seperti itu, di Visual Pro seperti ini ya. Oh, tambah puyeng dua bahasa ya. Ya, ayo mudah-mudahan ya. Dicoba saja. Ini kan tinggal copy paste. Ini untuk apa namanya, latihan yang pertama. Latihan yang kedua itu sama. Ini ganti ini codingnya ini saja. Pakai for ya. Ini kan pakai while ini, while, do while. Nanti pakai for ya. Oke, itu nanti tinggal ganti sama, jadi nggak ada beda. Tinggal saya jelaskan yang terakhir nanti ya, yang masalah ini tadi terbilang ya. Terbilang itu bagaimana penggunaannya sama timer ya. Mungkin setelah ini saya record untuk dokumentasi. Nanti saya upload di YouTube ya. Kalian yang tertinggal mungkin bisa baca, mendengarkan atau lihat-lihat nanti di YouTube ya. Itu saya kira untuk waktunya sudah hampir habis. Nggak tahu komentar dari teman-teman. Ini penjelasannya selesai Zoom ini kita langsung jelaskan lagi, nyambung lagi atau ngerjakan ini dulu nanti disambung. Jadi ini harus dikerjakan ya. Dulu Pak. Gimana? Kerjakan dulu baru nanti sambung Pak. Oh iya, praktekkan ya. Jadi ini ya praktek yang ini dulu Pak. Oke, ada dua ini ya. Satu ini iya, Pak. urut angka 1 kemudian urut angka 2.
Ya, silakan dipraktekkan. Nanti tinggal sisa 1 aja. Ada 3 latihan. Ya, ini praktekkan. Saya kira demikian. Lihat di PDF. Ya, silakan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu nanti jam 6 Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktek dikit boleh. Yud, ajarin aku